Orang yang cantik atau ganteng itu masalah hidupnya 50% udah selesai katanya. Katanya orang yang atraktif itu, yang cakep-cakep itu kehidupannya lebih mulus, lebih gampang dapet potential partner, lebih gampang dapet pacar, dapet pasangan, terus bisa dapet treatment yang lebih positif daripada orang yang dianggap kurang menarik. Katanya mereka juga bisa dapet peluang, dapet kerja dengan lebih mudah juga. Fakta di lapangan bener gak sih kayak gitu? Bisa jadi ada benernya nih ya, sebuah studi cross-cultural tahun 2022 merangkum banyak penelitian yang menunjukkan perlakuan-perlakuan istimewa apa saja yang didapatkan oleh orang-orang yang dianggap atraktif. Kayak misalnya yang udah aku sebutin tadi. Jadi beauty privilege is real guys. Rasanya jadi wajar ya kalau orang-orang tuh pada berlomba-lomba untuk tampil lebih cakep. Tapi upaya menjadi atraktif ini sebetulnya bukan suatu hal yang baru ya. Manusia-manusia dari zaman Mesir kuno udah mempraktekkan pembuatan kosmetik misalnya. Nah ini dibuktiin dari adanya artefak berupa bubuk kosmetik yang terbuat dari batuan, keramik, dari kayu, ilalang yang tersimpan dalam Louvre Museum. Bahkan ya kalau kita tarik ke belakang lagi, manusia purba juga diduga pakai perhiasan pada tubuh mereka ya untuk alasan estetik. Salah satu contohnya adalah manusia purba di Amerika Selatan yang mungkin telah membuat dan memakai perhiasan yang terbuat dari tulang kungkang raksasa. Nah, cara mendeteksi daya tarik seseorang itu paling gampang ya dari fisik ya. Nah, terus dari penampilan fisik kayak apa nih yang dipandang atraktif? Apa iya cewek-cewek kurus yang kayak idol Korea gitu? Terus kalau cowok harus six pack gitu? Harus kayak gitu nggak? Simak selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya. Oh iya, Forbidden Questions juga ngasih kamu opsi untuk bisa jadi member supaya bisa mengakses konten-konten eksklusif. Join ya kalau berminat. Pada tahun 2016, ada sebuah penelitian yang mencari tahu gimana laki-laki dan perempuan mempersepsikan bentuk tubuh yang atraktif lewat pergerakan mata. Ada 2 eksperimen ya dalam penelitian ini. Dalam eksperimen pertama, responden cewek dan cowok yang berasal dari keturunan Hispanik dikasih lihat 9 gambar nude perempuan yang punya rasio pinggang dan pinggul sama ukuran dada yang beda-beda. Nah, ukuran rasionya ada 3 kategori nih, 0,7, 0,8, dan 0,9. Kalau kamu belum familiar sama konsep rasio itu ya, misalnya hip waist ratio itu berarti ukuran pinggang dibagi ukuran pinggul gitu. Jadi semakin mendekati angka 1 itu berarti badannya semakin kotak. Dan semakin jauh dari angka 1 itu makin hourglass gitu. Nah kira-kira gambarannya kayak gitu lah. Nah ketika ngeliat gambar ini ada eye tracker nih yang bisa merekam pergerakan mata mereka. Selain itu mereka juga disuruh mencet tombol untuk nilai apakah gambar yang mereka lihat itu cantik atau enggak. Nah hasilnya ternyata semakin rendah rasio pinggang dan pinggul perempuan, semakin tinggi penilaian atraktifnya. Kayak ternyata ukuran rasio pinggang pinggul itu penting gitu. Kayak lakukannya itu penting. Nah ukuran dada menariknya justru nggak jadi pengaruh signifikan dalam menentukan apakah tubuh seseorang itu atraktif atau enggak. Dia cuma jadi bagian di mana banyak partisipan fokusnya ke situ dulu pertama kali. Dalam eksperimen kedua, ukuran rasio pinggang dan pinggul yang perlihatkan tuh ditambahin lagi nih. Lebih kecil lagi, 0,5 sama 0,6. Hasilnya sama, perempuan dengan rasio yang lebih rendah dinilai lebih atraktif. Bedanya kalau di kategori rasio sebelumnya jadi fiksasi pertama adalah dada. Nah, dalam kategori yang lebih rendah ini yang jadi fokus pertama adalah bagian paha. Nah, studi ini mereplikasi studi-studi sebelumnya yang juga neliti hal yang sama dalam populasi yang beda ya. Hasilnya cukup konsisten. Tapi kan studi ini di luar negeri ya, di Indonesia emang kayak gini juga. Ada nih penelitian tahun 2010 yang melibatkan sampel orang Indonesia. Mirip ya, penelitian ini mencoba nyari tahu apakah rasio pinggang dan pinggul itu punya andil dalam menentukan seseorang itu cantik atau enggak gitu. Nah terlebih lagi penelitian ini melibatkan sampel dari non-western countries, laki-laki dari Pulau Kamerun, dari Pulau Komodo Indonesia, dari Samoa, dari Selandia Baru. Nah mereka dikasih kuesioner yang menyertakan gambar yang nunjukin rasio pinggang dan pinggul yang besar dan kecil gitu. Nah hasil laki-laki nilai tubuh cewek yang punya rasio pinggang dan pinggul rendah itu lebih atraktif daripada yang rasionya besar gitu. Jadi yang lebih lakukannya lebih dalam itu lebih cantik gitu. Nah alasan kenapa arah penilaian atraktifnya itu ke situ karena bisa jadi trait tersebut ya diasosiasikan dengan
kesuburan dan reproductive value. Jadi itu mekanisme dalam otaknya cowok yang mengarahkan ketertarikannya ke situ. Ya intinya begitu. Nah kalau bentuk fisik cowok yang dipandang atraktif itu gimana? Sebuah penelitian tahun 2017 mencoba melihat seberapa besar peran physical strength atau kekuatan fisik cowok dalam menentukan mereka tuh atraktif atau enggak. Hasilnya ditemukan korelasi yang linear nih antara kedua variabel itu. Jadi semakin tinggi penilaian physical strength yang didapat cowok, dia emang dianggap menarik. Nah, responden yang ngasih penilaian ini berasal dari mahasiswa universitas di Australia dan Amerika Serikat. Catatan menariknya cewek di sini juga melihat cowok yang tinggi dan lean gitu, berotot tapi badannya nggak terlalu gede. Nah, itu tuh atraktif. Ada juga nih penelitian pada tahun 2020 yang menemukan bahwa ternyata nggak ada perbedaan signifikan antara preferensi cewek terhadap wajah yang maskulin atau feminin. Wajah maskulin tuh maksudnya rahangnya tajam gitu ya, tulang pipinya ketara, kayak lebih kotak gitu, lebih tegas. Nah, jadi dalam penelitian itu nggak bisa disimpulkan kalau cewek tuh lebih cenderung suka wajah yang maskulin atau feminin gitu. Jadi bisa aja cewek suka yang mukanya feminin gitu, yang kayak cantik, cowok yang cantik. Nah, berikutnya penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa preferensi perempuan terhadap cowok yang maskulin, punya kekuatan fisik dan lain sebagainya, itu ada kaitannya dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Studi pada 34 negara menunjukkan bahwa perempuan yang hidup di negara yang punya tingkat urbanisasi dan indeks pembangunan manusia atau HDI-nya lebih tinggi menyatakan kalau mereka punya preferensi lebih terhadap cowok yang wajahnya maskulin. Masuk akal nggak sih dalam kondisi ekonomi yang udah lumayan setara? Cowok mungkin aja melihat cowok-cowok itu punya resource yang kurang lebih sama, sehingga hal pembeda yang bisa jadi bahan seleksi ya jadinya looks gitu. Nah, dalam hal ini cowok yang punya fitur wajah maskulin itu cenderung lebih dianggap menarik. Indonesia gimana nih? Letak HDI kita ya, Human Development Index kita ada di peringkat 114 dari 194 negara. Ya, peringkat ini borderline ya, masih termasuk dalam kategori tinggi tapi peringkat bawah. Jadi mungkin ada kecenderungan yang sama tapi nggak berlaku secara umum. Nah, persepsi cewek terhadap bentuk tubuh ideal cowok itu variatif. Kalau dari sudut pandang evolusi, cewek emang bisa memiliki kebutuhan yang beda-beda ya. Ada yang maunya nurunin gen yang bagus, ada juga yang mementingkan parental investment, atau bisa jadi dua-duanya. Fitur tubuh yang terlihat maskulin tuh bisa jadi sebuah isyarat terhadap kualitas gen gitu. Terus yang nggak terlalu maskulin bisa jadi pertanda kalau si cowok tuh penyayang, lebih punya jaminan untuk ngasih parental investment. Tapi tentu saja penampilan fisik gitu ya, penampilannya itu maskulin atau feminin itu nggak menentukan dia apakah dia tegas atau penyayang ya, itu cuma sinyal. Cuma kita ngerasanya kalau ada cowok yang fitur fisiknya feminin, kita dapat sinyal kayak dia tuh kayaknya penyayang gitu. Dan kalau misalnya maskulin, dia tuh kayaknya punya physical strength gitu. Tapi bukan jaminan, itu cuma sinyal. Nah, dari hasil temuan yang udah kita bahas, bisa dilihat ya pattern dalam menentukan seseorang itu atraktif atau enggak. Cuman perlu diingat nih, kalau ini bukan hal mutlak ya. Maksudnya, ya tadi, untuk jadi atraktif itu penampilan fisiknya harus gini. Kalau nggak gini, atraktif, nggak gitu ya. Tingkat daya tarik ini nggak terpaku pada faktor yang rigid. Daya tarik juga nggak muncul sepenuhnya karena penampilan fisik. Bisa jadi karena kepribadian, cara berpikir, cara bicara, dan lain sebagainya. Kalaupun emang mau enhance penampilan fisik, ada banyak pilihan cara ya, kayak misalnya ya pakai make up, skincare, perawatan rambut, styling di berpakaian gitu, exercise supaya badannya lebih bagus, atau ya jenis-jenis upaya lainnya. Nah, dengan menyadari nih kalau kita punya tendensi untuk pakai shortcut dalam menilai keatraktifan seseorang, kita bisa timbang-timbang lagi nih apakah itu masih relevan dengan tujuan kita berinteraksi dengan orang lain. Karena kita punya bias nih kita ke orang cakep. Kita lihat orang cakep, kita bisa punya good looking bias gitu. Kita kira mereka pasti orangnya baik, mereka pasti orangnya kompeten gitu. Padahal itu ternyata bias gitu. Berhubung beauty privilege itu real dan good looking bias itu real, kamu punya tips nggak untuk hidup di dunia yang memang favor orang-orang yang cakep-cakep ini? Gimana supaya kita bisa survive gitu? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share konten ini. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.